wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan lanjutkan bahasan kita tentang sejarah yang mana pada kesempatan yang lalu kita telah masuk ke dalam wasiat Ali bin Abi Thalib kepada anak-anak beliau dan kita sudah membaca sampai di pertengahannya. Wasiat Ali bin Abi Thalib kepada anak-anak beliau itu tentunya secara global adalah mewasiatkan tentang pokok-pokok agama seperti ikrar beliau atau penetapan beliau tentang uluhiyah Allah Subhanahu wa taala dan keesaannya dalam beribadah. Kemudian bahwasanya juga semua tindak tanduk beliau itu hanyalah karena Allah Subhanahu wa taala, baik itu salatnya, sembelihannya, mati dan hidupnya. Kemudian juga mewasiatkan kepada anak-anak beliau, terutama yang paling besar Hasan, supaya mereka itu benar-benar menjaga agamanya sehingga tidak mati kecuali dalam keadaan Islam. Kemudian juga di antara wasiat beliau adalah supaya anak-anak beliau itu berpegang teguh dengan Al-Quran, tidak mudah berpecah belah. Kemudian juga di antara wasiat beliau itu supaya anak-anaknya itu menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, dan bahwasanya hubungan baik ini lebih afdal daripada semua ibadah-ibadah yang selain wajib seperti puasa, sholat sunnah dan seterusnya. Kemudian juga di antara wasiat beliau supaya selalu menyambung silaturahim, supaya hisab mereka nanti di akhirat itu menjadi mudah. Kemudian juga berwasiat supaya berbuat baik kepada anak-anak yatim dan orang-orang yang lemah seperti para wanita dan juga budak-budak. Kemudian juga di antara wasiat beliau itu adalah untuk senantiasa berbuat baik dengan tetangga, karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir wafatnya juga berwasiat seperti itu. Bahkan saking seringnya wasiat Rasulullah, seakan-akan para tetangga itu termasuk ahli waris. Kemudian juga di antara wasiat beliau itu adalah jihad anak-anaknya supaya tidak melalaikan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga masalah salat, tentunya yang dimaksud salat di sini adalah salat 5 waktu. Kemudian juga masalah puasa Ramadan. Kemudian juga yang diwasiatkan kepada anak-anak beliau itu adalah zakat dan seterusnya tentang rukun-rukun Islam. Jadi supaya anak-anak beliau itu tidak lalai dalam masalah rukun-rukun Islam. Dan juga di antara wasiat beliau yang akan kita baca hari ini, beliau mengatakan wallahallaha fi ashabi nabiyikum fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awsa bihim.
berwasiat kepada anak-anak beliau supaya menghormati semua sahabat-sahabat Nabi, karena memang seperti itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat di akhir umurnya supaya umat ini bersikap baik terhadap sahabat-sahabat beliau. Wallahallaha fil fuqara wal masakin, dan juga takutlah kalian kepada Allah dalam bersikap kepada fakir miskin. Fa asyrikuhum fi ma'asyikum, ikut sertakanlah mereka di kehidupan kalian. Maksudnya kalian itu jangan memilih-milih golongan, hanya sukanya berkomunikasi dengan orang-orang kaya atau orang-orang terpandang. Jangan seperti itu. Harus juga bisa melebur dengan orang-orang yang miskin ini. Wallahallaha fima malakat aimanukum, dan juga takutlah kalian kepada Allah tentang budak-budak yang kalian miliki. Fa inna akhira ma takallama bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anqal usikum bid-dha'ifaini nisaikum wa ma malakat aimanukum. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanita dan budak-budak yang dimiliki. Kemudian di antara wasiat beliau mengatakan as-salata as-salata, yaitu menjaga salat. La takhafanna fillahi laumata laim. Dan ini juga termasuk wasiat beliau kepada anak-anak beliau itu supaya tidak peduli dengan celaan siapapun. Kalau memang itu benar, lakukan. Entah ridho manusia atau tidak peduli. Enggak perlu takut dengan celaan siapapun. Yakfikum man aradakum wa bagha alaikum. Kalau kalian memiliki sifat yang seperti itu, maka niscaya Allah akan menjadi kecukupan kalian. Akan mencukupi kalian. Kebencian siapapun tidak akan berdampak buruk. Bahkan orang yang ingin berbuat keburukan pun itu tidak akan berpengaruh, karena Allah akan mencukupi kalian. Wa qulu linnasi husna kama amarakumullah. Dan juga dalam masalah bertutur kata, berucap dengan sesama manusia itu harus dengan baik, karena itu adalah perintah Allah. Wala tatrukul amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar. Dan kalian jangan enggan untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Jangan ditinggalkan. Kenapa? Kalau ini ditinggalkan, kata beliau, fayuwallal amru syirarakum. Maka kepemimpinan itu akan dipegang oleh orang-orang seburuk kalian. Kalau pemimpin itu sudah dari kelompok manusia-manusia yang buruk, lantaran lemahnya amar ma'ruf nahi munkar, summa tad'una fala yustajaba lakum. Kalian berdoa kepada Allah untuk menghilangkan keburukan pemimpin, itu sudah telat. Karena Allah tidak akan menjawab doa kalian. Wa alaikum bitawasuli wattabadul. Dan wajib atas kalian untuk senantiasa saling menjaga hubungan, saling membantu, saling gotong royong. Wa iyyakum wattadabura wattaqatwa wattafarruq. Dan hati-hati, jauhilah oleh kalian untuk at-tadabur. Tadabur saling membelakangi, saling memberikan dubur sesama kaum muslimin, tidak mau menyapa. Bertemu,
Kemudian berpaling, ini namanya tadabur. Wattaqatu, memutus hubungan. Wattafarruq, bahkan berpecah belah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan saling bekerja samalah kalian atas kebaikan dan ketakwaan, jangan bekerja sama atas dosa dan melampaui batas. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab, dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah itu maha dahsyat hukumannya. Hafizakumullah min ahli baitin, semoga Allah menjaga kalian semua keluargaku. Wa hafidha alaikum nabiyukum, dan mudah-mudahan Nabi juga menjaga kalian. Mungkin maksudnya nanti di akhirat bisa menolong kalian. Astaudi'ukumullah, maka aku titipkan kepada kalian Allah. Wa aqra'u alaikum assalam wa rahmatullah, dan aku ucapkan atas kalian keselamatan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tsumma lam yantiq illa bila ilaha illallah hatta qubida fi syahri Ramadan sanata arba'in. Kemudian setelah berwasiat panjang lebar tadi, kemudian beliau tidaklah berucap di akhir kalimatnya kecuali melafalkan kalimat tauhid la ilaha illallah sampai ruhnya dicabut oleh malaikat maut. Dan yang seperti itu terjadi di bulan Ramadan pada tahun 40 dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ghasalahu ibnahul Hasan wal Husain, dan kemudian dimandikan oleh kedua putra beliau, yaitu Al Hasan wal Husain wa Abdullah bin Ja'far, dan juga Abdullah bin Ja'far. Wa shalla alaihi Al Hasan, kemudian yang memimpin salat atas beliau adalah Al Hasan. Fakabbara alaihi tis'a takbirat, kemudian ia bertakbir dalam salat jenazah tersebut dengan 9 takbiran. Wa qala al-Imam Ahmad, kemudian Imam Ibnu Katsir di sini menyebutkan riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal, yang mana Imam Ahmad bin Hanbal berkata, haddatsana Abu Ahmad Az-Zubairi, telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad Az-Zubairi. Haddatsana Syuraik, dan menceritakan kepada kami Syuraik an Imran bin Dzubyan, dari Imran bin Dzubyan, an Abi Yahya, dari Abu Yahya, qala, ia berkata, lamma daraba Ibnu Muljam aliyan qala lahum, tatkala Ibnu Muljam itu menikam atau menebas Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala lahum, maka berkata Ali ini berkata lahum kepada kaum muslimin, if'alu bihi kama arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyaf'ala bi rajulin arada qatlahu. Lakukanlah terhadap Ibnu Muljam ini seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala ingin memberikan hukuman atau melakukan qisas kepada orang yang ingin membunuhnya. Faqala, maka Ali berkata, uktuluhu summa harriku, bunuhlah dia dan kemudian bakarlah dia. Ini riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal bahwasanya Ali bin Abi Thalib memerintahkan supaya membunuh Ibnu Muljam, tidak hanya sekedar membunuh akan tapi juga supaya dibakar. Mungkin ini adalah bentuk hukuman yang memang layak bagi orang-orang Khawarij. Mungkin tidak perlu disolati, tidak perlu dihormati jasadnya. Saking apa? Saking besarnya tindakan mereka itu. Ya mereka Muslim, akan tetapi tidak layak untuk dihormati. Mungkin seperti itu. Waqad ruwiya anna Umma Kulthum qalat li Ibni Muljam wa huwa waqifun. Dan diriwayatkan bahwasanya
Ummu Kulsum. Ummu Kulsum di sini adalah putri bin Abi Thalib. Ia berkata kepada Ibnu Muljam, wa huwa waqifun. Sedangkan Ibnu Muljam itu dalam keadaan berdiri. Waihak, kalah engkau, lima darabta Amirul Mukminin. Kenapa engkau ini membunuh Amirul Mukminin? Qala, maka menjawab Ibnu Muljam, innama darabtu abaka. Aku hanyalah membunuh bapakmu. Maksudnya beliau ini mengingkari, saya tidak membunuh Amirul Mukminin. Yang saya bunuh itu adalah bapakmu. Berarti dia itu sudah tidak mengakui bahwasanya Ali ini adalah pemimpin kaum muslimin. Karena orang-orang Khawarij meyakini Ali bin Abi Thalib ini adalah orang yang telah kafir karena tidak berhukum dengan Al-Quran. Faqalat, maka menjawab Ummu Kulsum, innahu la ba'sa alai. Ya sudah, tidak ada masalah kalau begitu. Faqala, maka Ibnu Muljam mengatakan, lima tabkin. Kalau tidak ada masalah, kenapa engkau menangis? Wallahi laqad darabtuhu darbatan law asabat ahlal Misri lamatu ajma'in. Demi Allah, aku telah membunuh Ali bin Abi Thalib dengan menusuk atau menebaskan satu tebasan pedang. Kalau seandainya tebasan pedang ini ditebaskan kepada seluruh penduduk Mesir, niscaya mereka semua akan mati. Kenapa? Wallahi laqad samamtu hadza sayfa syahran. Demi Allah, aku telah meracuni pedang ini sebelumnya itu selama 1 bulan. Wa laqad ishtaraituhu bi alfin wa samamtuhu bi alfin. Dan aku membeli pedang itu dengan memilih pedang yang paling mahal. Harganya berapa? Pedang itu 1.000. Entah 1.000 apa? Apa 1.000 dinar, apa 1.000 dirham. Tapi ini sudah cita-citanya orang Khawarij sejak waktu yang cukup lama, benar-benar dimantapkan dari segi senjata yang paling berkualitas dan juga memberikan racun dengan racun yang termahal. Yang nilainya itu juga 1.000 dirham. Kemudian di sini Ibnul Haytham bin Adi juga menyebutkan riwayat awal mula cerita Ibnu Muljam bertemu dengan seorang wanita yang bernama Qottom, kemudian dengan terbunuhnya Ali, banyak orang-orang Khawarij yang senang. Bahkan kesenangan mereka itu ditulis di bait syair-syair. Dan di antara ahli syair di zaman tabi'in itu ada yang bernama Imran bin Hattan. Imran bin Hattan ini termasuk dari kalangan tabi'in. Bahkan beliau ini termasuk perawi hadis yang mana Imam Bukhari mengambil riwayatnya sampai kepada Aisyah. Jadi Imran bin Hattan ini termasuk para perawi hadis yang diambil oleh Imam Bukhari. Pada awalnya adalah seorang tabi'in yang selamat akidahnya, akan tetapi tatkala dia menikah dengan seorang wanita yang mana wanita ini memiliki pemahaman takfiri Khawarij, akhirnya terpengaruh. Sehingga di antara orang-orang yang mengumandangkan rasa syukur atas kematian Ali adalah Imran bin Hattan dan dicantumkan di dalam bait-bait syairnya. Kemudian berikutnya di sini Imam Ibnu Katsir menyebutkan kisah yang terjadi pada Muawiyah dan Amr bin As. Sebelum menceritakan bagaimana pemakaman
Ali bin Abi Thalib, Ibnu Katsir menyebutkan kejadian pada dua orang yang memang dibidik oleh orang-orang Khawarij. Wa amma sahibu Muawiyah, adapun orang yang berencana membunuh Muawiyah, wa huwal Al-Barqu bin Abdullah, fa innahu hamala alaih wa huwa kharijun ila salatil fajri fi hadzal yaumi fa darabahu bisayf. Barq bin Abdullah adalah temannya Ibnu Muljim yang sepakat untuk menghabisi Muawiyah. Maka dia pun berusaha membunuhnya tatkala Muawiyah ini keluar untuk melakukan sholat subuh pada hari yang sama, hari ini. Maka Al-Barqu di sini menusuk atau menyabetkan pedangnya, menebas Muawiyah dengan pedangnya. Waqila bi khanjarin masmumin. Dan ada riwayat yang mengatakan bukan pedang, akan tapi khonjar. Khonjar itu adalah pisau yang panjang, yang tajam yang memiliki dua mata. Itu adalah khonjar dan juga sama, diberikan racun. Faja'atid darbatu fi waraqihi fajurihat ilyatuhu. Maka di antara sabetan khonjarnya ini itu mengenai warok. Warok itu adalah di sini, bokong. Jadi yang kena sabetan itu adalah bokongnya Muawiyah. Maka pantatnya itu terluka. Wa musikal kharijiyu. Maka Al-Barq ini kena tangkap. Fakutila, kemudian dibunuh. Waqad qala li Muawiyah, sebelum dibunuh orang ini dia berkata kepada Muawiyah, "Utrukni, biarkan aku hidup, jangan kamu bunuh aku. Fa inni ubashiruka bi basyaratin." Sesungguhnya aku datang ke sini membawa kabar gembira untukmu. Faqala wa ma hiya? Apa kabar gembiranya? Faqala inna akhi qatala fi hadzal yaumi Ali bin Abi Thalib. Ketahuilah sesungguhnya saudaraku di hari ini juga membunuh Ali bin Abi Thalib. Ini kabar gembira untukmu. Dikira Muawiyah itu akan senang dengan terbunuhnya Ali. Qala, maka ia menjawab, fala'allahu lam yaqdir alaih. Tidak mungkin temanmu itu mampu untuk membunuh Ali. Bisa jadi dia tidak bisa. Tidak mampu untuk membunuhnya. Qala bala innahu la harasa ma'u. Tentu bisa, sangat bisa membunuhnya. Kenapa? Karena sekarang Ali itu sudah tidak terbiasa dijaga. Maksudnya di akhir-akhir kematian beliau itu semua teman-teman yang menjaganya itu sudah tidak boleh untuk menjaganya. Apa yang dilakukan oleh Muawiyah? Fa'amara bihi fakutila. Nanti tetap memerintahkan supaya Barq ini dibunuh. Waja'at tabibu faqala li Muawiyah. Kemudian ada seorang dokter berkata kepada Muawiyah, "Inna jarhaka masmumun, fa imma an aqwiyaka wa imma an askiyaka syurbatan fayadhhabus summu walakin yanqati nasaluka." Sesungguhnya lukamu itu beracun. Ada dua cara untuk menyembuhkan lukamu. Ada kalanya itu dinyonyok dengan api, maksudnya kayak disetrika gitu ya. Jadi luka. Supaya sembuh secara total dan sekala itu, ya sudah ditempel besi panas. Racunnya pun akan selesai. Atau engkau meminum sebuah obat, yang mana obat ini akan menghilangkan racunmu, akan tapi kamu memiliki dampak negatif, tidak bisa memiliki keturunan. Faqala Muawiyah, maka Muawiyah berkata, amman naru fala taqata li biha. Adapun dengan cara membakar api, aku tidak mampu, tidak kuat untuk menahan beratnya pengobatan itu. Wa amman nasal, adapun keturunan,
fa fi Yazid wa Abdullah ma taqirru bihi aini. Adapun keturunan, saya sudah merasa cukup dengan 2 anak, Yazid dan Abdullah. Itu sudah cukup membahagiakanku. Fasaqahu syurbatan fabari'a min alamihi wa jarahihi. Wastaqalla wa salima radhiyallahu anhu. Maka dia lebih memilih untuk meminum obat, kemudian dia sembuh dari sakit dan lukanya, maka selamatlah dia radhiyallahu anhu. Wa min hina idzin umilatil maqsuratu fil masjidil jami' wa ju'ilal harasu haulaha fi halis sujud. Fakana awwala man ittakhadhaha Muawiyah li hadhil haditsah. Kemudian setelah kejadian itu dilakukanlah atau diberlakukan penjagaan ketat di Masjid Jami', kemudian penjagaan diperketat lagi tatkala Muawiyah dan kaum muslimin melakukan sujud. Jadi tatkala sholat, mereka terutama Muawiyah memimpin sholat, ada beberapa polisi ya, kayak tentara gitu menjaga. Tidak sholat ya, mungkin berdiri di samping imam. Tatkala Muawiyah menjadi imam, maka di samping-sampingnya ada penjaga. Dan Muawiyah ini termasuk orang yang pertama kali mewujudkan gagasan ini. Dan tentu ini terus berlaku ya kepada masa-masa berikutnya, termasuk sampai sekarang. Makanya imam-imam Masjid Haram itu dijaga ketat. Wa amma sahibu Amr bin al-As, adapun orang yang ingin menghabisi Amr bin As, yaitu Amr bin Bakar. Amr bin Bakar adalah teman ketiga dari Ibnu Muljam. Innahu kaman lahu, maka sesungguhnya dia melakukan persis apa yang dilakukan oleh teman yang serupa dengannya. Liyakhruja ila shalah, yaitu keluar tatkala salat subuh. Fattafaqan arada li Amr ibn al-As maghsun syadidun fi dzalikal yaum. Namun tatkala orang ini keluar di salat subuh, kebetulan itu terjadi kepada Amr bin As itu penyakit lambung yang sangat keras, maksudnya sakit perut. Amr bin As pada waktu itu kebetulan benar-benar sakit perut. Falam yakhruj illa naibuhu ila shalah, maka tidak keluar, tidak hadir, tidak mengimami salat, maka yang keluar untuk memimpin salat subuh adalah wakilnya, wa huwa Kharijatu ibnu Abi Habibah, yang bernama Kharijah bin Abi Habibah min Bani Amir bin Lu'ay, wa kana ala syurtati Amr bin al-As. Dan Kharijah ini adalah kepala pasukan penjaga ya Amr bin As. Fahamala alaihi al-Kharijiyyu faqatalahu, maka langsunglah Amr bin Bakar tadi langsung menikam atau menusuk dengan pedangnya, maka ia berhasil membunuhnya. Wa huwa ya'taqiduhu Amr bin al-As. Dia meyakini bahwasanya yang dibunuh itu adalah Amr bin As. Falamma ukhidhal Kharijiyyu qala, tatkala Khariji ini tertangkap, ia berkata, aradtu Amron wa aradallahu Kharijata. Aku menghendaki Amr, akan tetapi Allah menghendaki Kharijah. Fa arsalaha mathalan, maka ucapan orang inilah menjadi perumpamaan. Saya menghendaki ini tapi Allah berkehendak lain. Wa qutila qabbahahullah, kemudian orang ini dibunuh. Wa qad qila innal ladzi qalaha Amr bin al-As. Ada yang mengatakan bahwasanya yang mengucapkan tadi aradtu Amron wa aradallahu Kharijah itu adalah Amr bin As. Namun tentu yang lebih tepatnya adalah
orang tadi yang mengucapkan kalimat tadi. Wa dzalika hina ji'a bil khariji faqala ma hadza qalu qatalana ibaka kharijah thumma amara bihi faduribat unuquhu. Tatkala didatangkan pembunuh ini Bakar bin Amr bin Bakar ini di depan Amr bin As, kemudian ditanya, siapakah ini? Inilah orang yang membunuh wakilmu. Maka disuruhlah orang ini untuk dibunuh, akhirnya dipenggal lehernya. Mungkin setelah itu Amr bin As mengatakan, aradta amron wa aradallahu kharijata. Mungkin itu ungkapan yang mengatakan, pertama kali orang yang menyatakan itu adalah Amr bin As. Baik, kemudian di sini Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan tentang pemakaman atau penguburan Ali bin Abi Thalib. Wal maqsudu anna Aliyan radhiyallahu anhu lamma mata. Dan maksud yang sebenarnya bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tatkala meninggal, shalla alaihi ibnuhu Al-Hasan. Yang mensolatinya adalah putra beliau yang bernama Al-Hasan. Fakabbaru alaihi tis'a takbirat. Kemudian ia bertakbir dalam sholat tersebut dengan 9 takbiran. Wa dufina bidaril imarati bil Kufah. Khaufan alaihi minal khawarij ayyambashu ala juthatihi. Kemudian Hasan ini menguburkan abinya itu di dalam sebuah rumah istana di Kufah. Kenapa dikubur di dalam istana? Khawatir kalau orang-orang Khawarij itu tetap masih ingin balas dendam dan mengeluarkan jasadnya. Hadza huwal masyhur. Ini adalah pendapat yang paling masyhur. Jadi pendapat yang paling masyhur itu bahwasanya Ali itu dikubur di daerah Kufah. Ada yang mengatakan ya di dalam istana. Ini pendapat yang paling masyhur. Wa man qala innahu humila ala rahilatihi wa man qala innahu hamala ala rahilatihi. Dan ada yang berkata bahwasanya Hasan itu membawa jenazah Ali bin Abi Thalib itu di atas kendaraannya. Fa dhahaba bihi fala yudra aina dhahab. Faqad akhta'a. Adapun kata Ibnu Katsir, orang yang berpendapat bahwasanya jasad Ali bin Abi Thalib itu dibawa oleh Hasan di atas kendaraannya kemudian dibawa entah kemana, maka dia telah keliru. Wa takallafa ma la ilma lahu bihi wala yasiruhu aqlun aw wala yusiruhu aqlun wala syara'. Dan dia telah istilahnya berlebihan. Sok tahu istilahnya tentang sesuatu yang dia tidak memiliki ilmu, yang secara logika dan syara' itu tidak mungkin. Tidak mungkin istilahnya Hasan membawa kemudian entah dikemanakan. Wa ma ya'taqidu katsirun min jahalatir rawafid min anna qabrahu bi mashhadil najf fala dalila ala dzalika wala aslalahu. Adapun keyakinan yang diyakini oleh kebanyakan orang, terutama dari orang-orang bodoh, orang-orang Rafidhah, bahwasanya kuburan Ali ini itu yang memang di Kubah Najaf, di Mashhadi Najaf. Ada kayak masjid itu ya di Najaf. Ya disitulah kuburan Ali bin Abi Thalib. Maka kata Ibnu Katsir tidak ada dalil yang menunjukkan hal itu bahwasanya disitulah kuburan Ali wala aslalahu, bahkan tidak ada asalnya. Akan tapi yang diyakini oleh orang-orang Rafidhah itu ya di situ kuburan Ali.
Namanya juga Rafidhah ya. Mereka suka membikin hal-hal yang palsu. Ya sama kayak di negeri kita banyak tuh. Kuburan-kuburan palsu. Wa yuqalu inna madzaka qabrul Mughirah bin Syu'bah. Bahkan ahli sejarah lebih meyakini bahwasanya kuburan yang dibangun megah di Najaf itu adalah kuburan Mughirah bin Syu'bah. Seorang sahabat. Hakahul Khatib al-Baghdadi. Seperti yang diceritakan oleh Al-Khatib al-Baghdadi. An Abi Naim al-Hafidh. Yang mana beliau mendapatkan riwayat dari Abi Nu'aim al-Hafidh. An Abi Bakar at-Talhi. Dari riwayat Abi Bakar at-Talhi. An Muhammad bin Abdullah al-Hadrami al-Hafidh. Dari Muhammad bin Abdullah al-Hafidh. Wa an Matar annahu qala. Dari Matar, bahwasanya Matar ini berkata, "Lau alimati syi'atu qabra hadzal ladzi yu'adzimunahu bin Najaf la rajamuhu bil hijarah. Hadza qabrul Mughirah bin Syu'bah." Seandainya orang-orang Syiah tahu dengan yakin secara pasti bahwasanya kuburan yang mereka agung-agungkan di Najaf itu, tahu bahwasanya sebenarnya kuburan itu adalah kuburan Mughirah bin Syu'bah, niscaya kuburan itu akan dirajam dengan batu. Qala al-Waqidi. Imam Al-Waqidi berkata, haddatsani Abu Bakar bin Abdullah bin Abi Sibrah an Ishaq bin Abdullah bin Abi Farwah. Qala sa'altu Aba Ja'far Muhammad bin Ali Al-Bakir kam kana sinu aliyin yauma kutil. Abu Farwah ini berkata atau bertanya kepada Abu Ja'far Muhammad bin Ali Al-Baqir, berapa umur Ali tatkala terbunuh? Qala salatan wa sittina sana. Umur 63 tahun. Qultu aina dufin? Di mana ia dikuburkan? Qala dufina bil Kufah lailan. Ali itu dikubur di Kufah dan penguburannya itu di malam hari. Wa qad ghubbiya an dafnihi. Dan memang dirahasiakan tempat pengkuburannya. Wa fi riwayat an Ja'far As-Shadiq, dan di dalam riwayat yang lain dari Ja'far As-Shadiq annahu kana umruhu samaniyatun au samaniyatan wa khamsina sana. Umurnya itu 58. Wa qad qila inna aliyan dufina qiblail Masjidil Jami' minal Kufah. Ada yang mengatakan bahwasanya Ali dikubur di belakang Masjid Jami' di Kufah. Qalahul Waqidi. Ini adalah riwayat Imam Al-Waqidi. Wal masyhur bidaril imarah. Namun Ibnu Katsir mengatakan tapi yang masyhur itu berada di dalam istana kepemimpinan. Wa qad hakal Khatibul Baghdadi an Abi Naim Al-Fadl bin Dakin anna Al-Hasan wal Husain hawwalahu fanaqalahu ila al-Madinah fadafanahu bil baqi inda qabri Fatimah. Ada riwayat yang lain yang diceritakan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dari sebuah riwayat yang menyebutkan bahwasanya Hasan dan Husain ini memindahkan kuburan Ali bin Abi Thalib ke Madinah dan dikubur di Baqi di samping kuburan Fatimah, putri beliau atau istri beliau. Ini salah satu riwayat. Jadi banyak riwayat ya tentang penguburan Ali bin Abi Thalib. Wa qila innahum lamma hamaluhu 'alal ba'iri dhalla minhum fa akhadhathu tay'un yadhunnunahu malan falamma ra'aw anna alladhi fis sunduqi mayyitun wa lam ya'rifuhu dafanu as-sunduqa bima fihi fala ya'lamu ahadun aina qabruh. Ada yang mengatakan bahwasanya tatkala mungkin Hasan dan Husain serta keluarganya ini tatkala mengangkat jenazah Ali di atas ba'ir onta, nah onta itu akhirnya lepas.
dan akhirnya tersesat, tidak bisa ditemukan oleh mereka. Akhirnya ditemukan oleh sebuah kabilah, yaitu Tayyi. Kemudian kabilah ini mengira ada kotak mungkin terjatuh dari onta, dikira itu adalah harta karun. Ketika dibuka, oh ternyata mayit. Maka, dan mereka tidak tahu ini mayitnya siapa. Maka mereka pun menguburkan kotak tersebut sehingga tidak ada satupun yang mengetahui di mana kotak ini dikuburkan. Hakaul Khatib Aidon, dan ini juga termasuk riwayat yang disebutkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Warwal Hafidh Ibnu Asakir Anil Hasan. Kemudian Imam Al-Hafidh Ibnu Asakir menyebutkan riwayat dari Al-Hasan qala dafantu aliyan fi hujratin min duri ali Ja'dah. Kata Hasan, aku menguburkan abiku Ali di sebuah kamar dari rumah-rumah Alu Ja'dah, dari keluarga Ja'dah. Wa an Abdul Malik bin Umair, dan dari Abdul Malik bin Umair qala, ia berkata, lamma hafara Khalid bin Abdullah asasa dari ibnihi Yazid. Tatkala Khalid bin Abdullah ini akan membangun rumah dan menggali untuk pondasi rumah anaknya yang bernama Yazid, istakhraju syaikhan madfunan. Dia mendapati sebuah jasad. Adzan. Taib jamaah, itu adalah banyak riwayat sekali tentang pengkuburan Ali bin Abi Thalib. Sehingga secara ringkas
kuburan Ali bin Abi Thalib itu tidak jelas di mana yang sebenarnya. Nah, tapi secara global dan yang masyhur itu di daerah Kufah, di sekitar istana, akan tapi di mana tempatnya pun juga itu dirahasiakan oleh putra putri beliau. Dan insya Allah pada bahasan berikutnya nanti kita akan membahas tentang istri-istri beliau, maksudnya istri-istri Ali bin Abi Thalib, kemudian putra putri beliau, dan apakah Ali bin Abi Thalib ini hanya istrinya satu, Fatimah, atau setelah meninggalnya Fatimah itu istrinya berapa. Namun yang pasti istri beliau itu sangat banyak. Setelah wafatnya Fatimah, beliau menikah dengan banyak wanita. Insyaallah itu akan kita baca pada bahasan berikutnya. Baik, kita cukupkan sekian. Barangkali jamaah ada tadi yang belum difahami atau insyaallah difahami ya. Baik, kita cukupkan sekian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.